BPUPKI sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda perumusan dasar negara Indonesia yang bertempat di Gedung Cuasangi yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Dr. Rajiman Widyo Diningrat selaku ketua membuka sidang BPUPKI pertama. Selamat pagi, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini untuk merumuskan dasar negara. Untuk itu, marilah kita buka sidang BPUPKI pertama. Saya persilahkan kepada anggota yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam merumuskan dasar negara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan ide dan gagasan saya, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Saya akan menyampaikan ide dan gagasan saya, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya berpendapat bahwa dasar negara Indonesia harus berdasar kepada yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, keadilan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Dan saya memberi nama asas ini Pancasila, yang artinya Panca adalah 5 dan Sila adalah dasar. Terima kasih. Terima kasih atas semua usulannya. Bagaimana para hadirin? Apakah nama Pancasila yang diusulkan oleh Bung Karno dapat diterima? Saya sebagai perwakilan peserta sidang setuju dengan nama Pancasila yang diusulkan oleh Bung Karno. Baik para hadirin, kita sepakat dengan nama dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sidang BPUPKI pertama telah ditutup oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat dengan hasil akhir yang disepakati bersama, yaitu Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia. Dikarenakan adanya beberapa perbedaan saat sidang BPUPKI untuk merumuskan dasar negara, maka Insinyur Soekarno mengusulkan kepada Dr. Rajiman Widyo Diningrat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang bertugas untuk menyusun rumusan Pancasila selaku dasar negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Panitia ini disebut Panitia 9 yang ditugaskan di luar sidang resmi untuk merumuskan suatu rancangan pembukaan hukum dasar. Piagam Jakarta dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945 di Rumah Soekarno. Dikarenakan pada sidang BPUPKI kemarin terdapat beberapa pendapat, bagaimana kalau kita membentuk panitia kecil untuk merumuskan ulasan yang bersifat perorangan? Baik, itu dapat merumuskan sesuatu rancangan pembukaan hukum dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya sebagai pemimpin musyawarah akan memimpin rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Jika kalian mempunyai pendapat atau ide yang cocok digunakan untuk rancangan ini, silahkan untuk bebas menyampaikan pendapat. Saya menyarankan untuk memasukkan ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Karena menurut saya, syariat Islam adalah dasar yang paling tepat untuk membangun Indonesia. Saya setuju dengan Subarjo dan saya menyarankan untuk sila kedua kita masukkan kemanusiaan. Kita juga harus memasukkan persatuan, karena persatuan merupakan hal yang penting agar terhindar dari konflik dan dapat hidup berdampingan.
Pada hari itu pun Piagam Jakarta telah dibuat. Kemerdekaan pun berhasil dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 dan Piagam Jakarta dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada Ketua Panitia 9, saya persilahkan untuk mengungkapkan hasil rapat. Dari rapat Panitia 9, kami telah membuat dasar negara yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Berikut adalah isinya.